to thee. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin, kita bernyanyi. Sok bagaimana ya Yesus katamu.
diri, penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan tembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemalut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Hosana bagi anak raja yang adil dan maha agung. Bersoraklah kau putri Sion, datang Raja Shalom. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Hosana bagi Raja maha tinggi, yang datang membawa damai, yang sungguh rendah hatinya dan baik. Hosana yang maha tinggi. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji
puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Dengarlah sebagai pengganti hukum Taurat Tuhan minggu ini 1 Timotius 6 ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Tuhan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, lalui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Dengarkan sorak-soraknya, mereka yang benar. Tuhan telah membebaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti kepada Yesus, datanglah, terima pengorbanannya, kau diselamatkannya. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis di 1 Samuel 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan 10. Kita membaca secara bergantian. Puji-pujian Hana. Lalu berlualah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang itu berkuasa. Orang yang bertambah atas mereka ia mengutuk Tuhan mengadili kami. Ia memberi kekuatan kepada raja dan mengikat. Demikian firman Allah.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikan nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih Tuhan Allahmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 17 Desember 2023. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Apen ketiga. Topik minggu, jiwaku memuliakan Tuhan. 2. Anak lahir. Selasa 10 Oktober 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Jefferson Tampu Bolon dan istri Indarotiga Borulumban Gaul dari sektor Cipinang Asam. Senin 27 November 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Supi Martua Simajuntak dan istri Agnes Boru Pasaribu dari sektor Halim. Kamis 7 Desember 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Muslim Makmur Sinaga dan istri Normalian Boru Hutapea dari sektor Mayasari, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Anggota jemaat yang pindah. Mulai hari ini 17 Desember 2023 telah pindah keluarga Maju Rinaldi Simajuntak dan istri Rumiris Marta Febriana Boru Simbolon beserta 3 orang anak pindah jemaat ke HKBP Pejuang Resort Palmarum Distrik 19 Bekasi. Anggota jemaat belajar
Mulai hari ini Minggu 17 Desember 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat belajar di HKBP Sutoyo Anggiat Robinson Simajuntak dan istri Nesi Luciani Borusinaga beserta 1 orang anak datang dari Gereja Pentakosta Jemaat Laumil Tigalingga. Gibson Henrico Munte dan istri Rena Kamisa Boruhu Tagalung datang dari Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Maranatha Matiti Dolo Sanggul. Minggu Apen. Hari ini Minggu 17 Desember 2023, Minggu Apen ketiga, kita akan mengumpulkan dana Natal ke depan altar melalui amplop untuk Natal HKBP Sutoyo 2023. Marilah kita menyerahkannya dengan sukacita. Surat pernyataan mundur dari Situa. Sesuai dengan surat pernyataan pengunduran diri dari Situa oleh Menanti Joner Tambunan dari sektor Mayasari yang disampaikan kepada pendeta resort dan telah disetujui di sermon Parhalado. Maka mulai hari ini Minggu 17 Desember 2023 yang bersangkutan tidak lagi Sintua, pelayan tak bisa di HKBP Sutoyo, namun tetap anggota jemaat HKBP Sutoyo. Jadwal pelaksanaan Natal di HKBP Sutoyo. Natal bersama HKBP Sutoyo Jumat 22 Desember 2023, tempat ruang utama gereja mulai jam 17, dihimbau kepada seluruh yang berperan di Natal bersama supaya hadir mengikuti general repetisi GR Kamis 21 Desember 2023 jam 19 WIB. Setelah pembacaan warta kita akan mendengarkan keterangan dari Panitia Natal HKBP Sutoyo 2023. Natal keluarga tanggal 23 Desember hari Sabtu 2023 di rumah masing-masing. Acara disediakan gereja dan bisa diambil setelah selesai ibadah minggu. 8. Jadwal pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru di HKBP Sutoyo Minggu 24 Desember 2023. Ibadah Minggu 1 masuk jam 6 WIB. Ibadah Minggu 2 masuk jam 8.30 WIB. Ibadah Natal umum 1 masuk jam 14 WIB bahasa Indonesia. Ibadah Natal umum 2 masuk jam 16.30 WIB bahasa Batak. Ibadah Natal umum 3 masuk jam 19 WIB bahasa Batak. Senin 25 Desember 2023 Natal pertama. Ibadah Natal sesi 1 masuk jam 6 WIB dilanjutkan perjamuan kudus. Ibadah Natal sesi kedua masuk jam 8.30 WIB dilanjutkan perjamuan kudus. Ibadah Natal sesi 3 masuk jam 11 WIB dilanjutkan perjamuan kudus. Ibadah sesi Natal keempat masuk jam 15 WIB dilanjutkan perjamuan kudus. Ibadah Natal sesi kelima masuk jam 18 WIB dilanjutkan perjamuan kudus. Ketiga, Selasa 26 Desember 2023 Natal 2 ibadah hanya sekali masuk jam 9 WIB. Minggu 31 Desember 2023 ibadah minggu pertama masuk jam 6 WIB. Ibadah minggu kedua masuk jam 8.30 WIB. Ibadah akhir tahun 1
masuk jam 14 WIB Bahasa Indonesia. Ibadah akhir 2 masuk jam 16.30 WIB Bahasa Batak. Ibadah akhir tahun 3 masuk jam 19 WIB Bahasa Batak. Senin 1 Januari 2024 ibadah awal tahun. Ibadah hanya 1 kali masuk jam 9 WIB. Kegiatan sekolah minggu dan praremaja. Mulai hari ini Minggu 17 Desember 2023 diberitahukan kepada orang tua dan anak sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo bahwa aktivitas sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo libur. Ibadah sekolah minggu dan praremaja masuk kembali Minggu 21 Januari 2024 dan sermon para guru sekolah minggu Rabu 10 Januari 2024. Bencana bantuan alam. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam di berbagai tempat di Tapanuli Raya. 13 November 2023 di Kenegrian Sihotang, Desa Siparmahan, Desa Sampurtoba, Desa Dolok Raja, Desa Turpuk Limbong. 14 November 2023 di Desa Marbun Tonga, Dolok Kabupaten Humbahas. 1 Desember 2023 di Desa Simangulape, Huta Godang, Huta Sosor di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas. Gereja kita akan memberikan bantuan untuk bencana tersebut dan dimohon kepada warga jemaat HKBP Sutoyo turut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang berdampak bencana tersebut. Hari ini Minggu 17 Desember 2023 dapat kita serahkan pada tempat yang sudah disediakan di depan pintu gereja serta melalui bendahara gereja. Rapat program kerja dan anggaran tahun 2024. Selasa 19 Desember 2023, sermon Parhalado sekaligus rapat Parhalado HKBP Sutoyo untuk membahas program dan anggaran tahun 2024 dimulai jam 18 WIB di lantai 2. Dihimbau kepada Parhalado HKBP Sutoyo supaya hadir dalam sermon dan rapat tersebut. Baptisan Kudus. Selasa 26 Desember 2023 adalah pesta Natal kedua. Gereja kita akan melaksanakan ibadah hanya sekali. Masuk jam 9 WIB sekaligus melaksanakan baptian kudus bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anaknya supaya hadir untuk konseling baptisan kudus Kamis 21 Desember 2023 jam 16 WIB dengan membawa fotokopi buku anggota jemaat, surat pengantar dari situa sektor dan jemaat di sektor perserahan langsung ke sekretaris gereja. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan pembagian bingkisan Natal jemaat bagi yatim piatu dan janda dan duda. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada situa sektor melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Ramses Perlaungan Sinaga Minggu 8 Desember 2023 tutup umur 55 tahun meninggalkan istri
Rosderita Boru Ritonga, serta 3 orang anak dari sektor Kampung Baru. JT Situngkir, Manang Opu Perlaungan Doli, Rabu 13 Desember 2023, tutup umur 77 tahun, meninggalkan istri R. Boru Simarmata beserta anak dan cucu dari sektor Perumpung Barat. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga FL Gultom, Situa M. Boru Pasaribu, sektor Cibubur. Bunga altar Minggu 17 Desember 2023. Ucapan syukur atas lepas sidi Natasha Abigail Boru Gultom. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan beserta kita. Amin. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang kami hormati Pendeta Resort dan Pendeta Fungsional HKBP Sutoyo, semua parhalado dan jemaat HKBP Sutoyo yang berkumpul di tempat ini. Saya mewakili Panitia Natal Gereja HKBP Sutoyo tahun 2023 mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi terkait kegiatan perayaan Natal di gereja kita. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada saat ini, yaitu yang pertama, mengingat bahwa perayaan Natal jatuhnya di hari Minggu, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kebaktian untuk hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 tetap diadakan 5 kali kebaktian. Dengan konsep acara pada kebaktian jam 6 dan jam 8.30 adalah kebaktian minggu biasa. Dan kebaktian pada jam 14, jam 16.30 dan jam 19 adalah kebaktian malam Natal. Yang kedua, menghimbau kepada seluruh jemaat yang tinggal dekat dengan gereja, kami menghimbau untuk tidak membawa kendaraan roda 4. Mengingat sempitnya lahan parkir dan area pemutaran parkir. Dengan berdekatannya, waktu pelaksanaan kebaktian perayaan Natal dan perjamuan kudus di tanggal 25 Desember dan di tanggal 30 Desember 2023. Yang ketiga, perayaan Natal bersama tanggal 22 Desember 2023, kami mohon utusan dari setiap sektor 2 orang untuk liturgi, dan kami mohon kerjasama dari Sintua sektor untuk memberikan nama kepada panitia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah.
padamu, selamatlah. Tiru perbuatannya, dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu, bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh, Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu, bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya, dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu, bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh, Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu, bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat Advent. Mari kita terima firman Tuhan di dalam perayaan Advent yang ketiga pada minggu ini. Melalui nats firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas. Pasalnya yang pertama, dari ayat yang ke-46, diakhiri sampai dengan ayatnya yang ke-55.
Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bersukacita pada hari ini. Karena hari ini Minggu Advent yang ketiga dalam tradisi liturgis gereja, Minggu Advent ketiga ini sering disebut sebagai Minggu Gaudate, yang berarti bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara-saudari ialah bergembira yang diartikan seperti ini. Sukacita bagi seorang ibu yang sedang mengandung antara 7 sampai 8 bulan, yang pada saat itu hidupnya dan segala pengharapannya dia tanamkan dengan sukacita karena dia membayangkan, karena dia menanti-nantikan ada bayi yang sudah dirindukan yang akan mendatangkan sukacita baginya. Dia terbayang di dalam penantiannya, sukacitanya adalah gambaran sosok bayi yang menjadi kebanggaan, yang menjadi berkat, yang telah dinanti-nantikan di dalam hidupnya. Atau boleh digambarkan Bapak Ibu Saudara-saudari, sukacita yang bergaudate yang dimaksudkan di dalam Advent yang ketiga ini adalah bagaikan seorang petani yang menanti-nantikan ketika dia mau memanen. Dia telah melihat apa yang dikerjakannya, telah menguning, dan pada saatnya dia akan mengambil, dia akan memanen, dia akan menuai dari hasil panenannya. Dia tidak akan mengingat tentang bagaimana dia berproses untuk mengerjakan itu, bagaimana tantangan dan bagaimana masalah yang dia hadapi ketika dia mau mengerjakan itu, dan bagaimana dia untuk memelihara itu.
dia tidak terpengaruh dengan itu, tapi sukacitanya meluap-luap bahwa saatnya dia akan menuai dari apa yang telah dia kerjakan itu. Hasil panen yang melimpah, hasil panen yang penuh berkat, itulah yang memberi dia sukacitanya. Itulah yang selalu tertanam di dalam sukacitanya. Itulah yang mau digambarkan masa Advent ini. Saudara-saudara yang kekasih, gambaran sukacita itu kiranya juga bagian daripada kehidupan kita. Ketika kita bersekutu pada saat ini, kita bersama-sama merayakan Advent yang ketiga ini di dalam topik yang telah digariskan di HKBP, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria iya doto diku mida debata. Itulah seruan dari dua perempuan yang boleh kita dengarkan yang menjadi dasar khotbah kita hari ini. Dan juga dari perempuan yang kita dengarkan di dalam epistel yang telah kita baca tadi. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat dari dua perempuan, yang pertama yang kita baca tadi dari 1 Samuel, di mana kita dengarkan di sana ada seorang perempuan yang bernama Hana, istri dari Elkana, di mana dia boleh menyanyikan suatu nyanyian sukacita di hadapan Tuhan. Boleh dia bersaksi dalam sukacita besarnya, memuliakan Tuhan dengan apa yang telah dia alami, dengan apa yang telah dia hidupi. Di mana Hana itu yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang benar-benar menderita di dalam kehidupannya, yang merasa malu dan merasa dia mempunyai aib di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia seorang perempuan yang mandul pada saatnya. Dia tidak mampu memberi keturunan bagi suaminya Elkana, yang membuat dia semakin menyakitkan di dalam perasaannya, yang membuat dia semakin menderita di dalam kehidupannya. Ketika Penina yang diambil oleh Elkana, yang menjadi istrinya yang telah memberi keturunan baginya, justru telah menghancurkan hatinya. Karena apa? Karena tingkah dari Penina yang merendahkan dia. Atau anggapan bayangan yang terjadi atas hidupnya, bagaimana orang mengatakan harga dirinya telah jatuh sekarang. Karena apa? Penina mampu memberikan anak bagi Elkana, sementara dia adalah perempuan yang tidak berguna. Demikianlah pemahaman pada saat itu. Seorang perempuan yang tidak bisa memberi seorang anak bagi suaminya adalah dianggap perempuan yang tidak berharga. Bahkan diperlakukan sewenang-wenang. Bahkan diusir dari tengah-tengah keluarga. Walaupun pada saatnya Yesus mengoreksi ini, tidak ada satupun di dalam kehidupan ini boleh menghakimi seseorang itu karena keturunan. Tapi itulah kenyataan yang boleh kita lihat. Tapi ternyata dengan segala kerinduannya menyerahkan atau menumpahkan penderitaan yang ada padanya, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doanya. Dengan gembira dia menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Dapat kita katakan sukacita dari Hana ketika Allah telah memberikan berkatnya dan jawaban atas doa-doanya yang dia nanti-nantikan. Kita lihat yang pertama dalam epistel kita hari ini, Hana itu boleh bersukacita memuliakan Tuhan
ketika dia sudah menerima berkat itu. Tetapi perempuan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah khotbah kita hari ini, adalah seorang perempuan yang bernama Maria, yang pada saatnya saat menyanyikan lagu ini, menyanyikan lagu yang disebut dengan lagu persembahan yang kudus, Magnificat, memuliakan Tuhan, lagu Magnificat namanya, yang khusus dengan kumandang suara yang bergema dengan seluruh kehidupannya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang perempuan muda yang disebut dengan benar-benar perempuan yang perawan. Itu bahasa kita, dan di dalam Alkitab kita bahasa Theologianya pun itu yang dipakai. Artinya suci di hadapan Tuhan dengan usia di antara 15 sampai 17 tahun. Katakanlah demikian. Ketika Tuhan menjumpai dia, ketika Tuhan mengatakan kepada dia bahwa hari ini engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung tanpa menikah, tanpa proses, prosedur, dan aturan-aturan yang berlaku, tanpa dengan kejadian-kejadian alam atau proses-proses alam. Allah mengatakan kepada seorang perempuan muda yang masih perawan, yang labil, katakanlah demikian. Tetapi dia akan dipakai oleh Tuhan untuk jalan Tuhan, memberikan sukacita bagi setiap orang dengan mengandung seorang anak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, boleh kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan kita berharap bagaimana mereka bersukacita, bagaimana mereka meluapkan rasa sukacita itu dengan cara mereka Magnificat, dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada Tuhan, dengan melihat kejadian tersebut dari sudut sukacitanya saja, atau katakanlah dari buah-buah berkatnya saja. Tapi lihat dulu prosesnya, lihat dulu pengalaman kehidupan yang akan dijalaninya, bagaimana itu terjadi. Mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang perempuan yang dinyatakan boleh mengandung tanpa menikah dalam usia yang muda, dihukum Taurat Yahudi. Jika kita baca dalam kitab Ulangan pasal 22, ada dikatakan di sana di ayat 23 dan seterusnya, dikatakan di sana dengan bahasa saya seperti ini. Jika seseorang kedapatan seorang perempuan yang belum bersuami, dia kedapatan hamil, atau seorang perempuan yang katakanlah belum menikah, tapi kedapatan bersama-sama dengan seorang laki-laki, lalu dia hamil, dia akan dihukum dengan hukum rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukum Israel. Itu yang terjadi. Dan pastinya Maria yang pada saat itu adalah orang yang tahu tentang hukum ini. Dan itu berlaku pada zamannya. Karena kita tahu Yesus pernah juga mengatakan seperti itu. Ketika para ahli-ahli Taurat bertanya tentang kejadian yang sama. Ketika seorang mau diadili. Itu kita tahu Bapak Ibu Saudara. Kita bayangkan seorang Maria yang akan menghadapi hukum rajam, mengandung tanpa suami, melahirkan seorang anak tanpa ada dengan resminya bagi yang bertunangan, belum bersuami. Jelas-jelas ini akan mendatangkan malapetaka, ini akan mendatangkan pasti kehancuran kehidupannya atau menghilangkan kehidupannya. Bukan hanya tentang aib yang akan diterima,
Bukan hanya tentang bagaimana orang mengatakan sesuatu kepadanya. Bagaimana juga dalam proses mengandung itu. Dia akan nanti dengan kelabilan hidupnya. Bagaimana dia merawat itu. Bagaimana dia mengetahui tentang itu. Untuk bisa nanti melakukan yang terbaik dengan kehamilannya. Karena dia masih muda, dia tidak berpengalaman. Bahkan tidak mempersiapkan diri untuk itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang paling luar biasa. Inilah yang mau dikatakan firman Tuhan dan konteks naas kita hari ini. Ketika dia sudah dalam hamil itu, dia sudah mengandung anak itu, dia bertemu di awal dari nats ini. Kita baca itu di awal dari Lukas 1 ini. Dia bertemu dengan kakaknya perempuan yaitu Elisabet yang bersuamikan Zakaria. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia bertemu, dia entahlah apa itu yang mendorong dia untuk bertemu. Ataukah dia mau surhat dengan kejadian yang dialaminya. Apakah dia mau mengatakan sesuatu, apa yang terjadi dengannya sekarang. Apakah itu mau dikatakan kepada saudaranya Elisabet itu. Ternyata Elisabet juga mengalami hal yang sama. Di mana dia juga dijanjikan Tuhan dan diberikan kepada Tuhan ketika suaminya Zakaria dengan mengatakan bahwa mereka akan diberkati. Mereka sedang mengandung sekarang seorang anak yang justru nantinya adalah anak yang dikandung Elisabet yang sudah juga tua dan juga sudah mandul. Tetapi sekarang dalam keadaan mengandung. Rupanya pertemuan antara Elisabet dan Maria. Ketika Maria hadir di sana, lalu dia ketika bertemu tidak mengatakan apa-apa. Rupanya kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kedua perempuan ini. Lalu kita baca di situ, Elisabet menyatakan sesuatu yang bersukaria, menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, di mana bayi yang dia kandung ketika melihat dan bereaksi sekarang ketika datang Maria yang mengandung seorang bayi yang akan menjadi juru selamat dunia, yang akan mendatangkan kebaikan, kedamaian, sukacita bagi dunia ini. Rupanya bayi yang dikandung Elisabet itu melonjak-lonjak kegirangan di dalam perutnya. Sungguh luar biasa. Elisabet mengatakan, dimuliakanlah Tuhan. Hai perempuan yang terberkati, engkau telah datang dengan rajaku yang ada yang kau kandung itu, yang akan menjadi keselamatan bayiku sekarang. Begitu bergembira. Dan kita tahu betapa Tuhan itu agung, betapa mulianya Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang mau dipakai. Itulah yang kita lihat. Ternyata mereka boleh bersuka cita. Ternyata mereka boleh bergembira. Walaupun tadi seperti yang saya katakan, mereka di dalam prosesnya, mereka di dalam jalannya, mereka pasti tidak akan boleh berbahagia, tidak akan berbahagia, tidak akan gembira sebenarnya. Kalau proses manusiawinya yang mau kita lihat di sana. Tetapi ternyata mereka tidak lagi melihat sesuatu itu di dalam kehidupannya dengan ukuran dan cara manusia. Tetapi melihat dan mereka mengiyakan itu, bahwa hidup mereka, bahwa kehidupan mereka, inilah yang pertama yang mau kita imani, inilah yang mau kita teladani Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Mau diajak kepada kita pada minggu Advent yang ketiga ini. Sukacita kita di dalam Tuhan adalah ketika kita mengerti dan kita memahami bahwa kemuliaan Tuhan karena Dia telah memilih kita, karena Dia telah memberikan kesempatan kepada kita, karena Dia telah memberikan waktu bagi kita supaya kita menerima berkat dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Inilah yang sukacita yang mau kita hidupi pada saat ini. Walaupun kita katakan Advent itu adalah menantikan, maka pada saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Advent ini mengarahkan kepada kita
Mari bersukacita ketika saya diberikan Tuhan kesempatan di dalam penerimaan berkat dan rahmat-Nya. Jadi ketika kita membuka hidup kita, membuka kesempatan bagi Tuhan bahwa diriku, aku dipilih Tuhan untuk bersukacita. Karena apa? Karena aku telah ditetapkan untuk menerima rahmat-Nya. Ketika aku diberikan kesempatan, aku dipilih untuk menjadi saluran berkat-Nya. Itulah yang menghantar kita melakukan sesuatu apapun, berbuat sesuatu apapun, beradvent di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, kita boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Kita boleh memuliakan Tuhan. Karena kita mengatakan, apapun prosesnya dan bagaimanapun itu terjadi. Tapi pertama sekali saya boleh bersukacita, saya boleh berharap. Dan apapun itu, saya telah dipilih. Saya telah ditetapkan untuk menerima rahmat dan berkat Tuhan di dalam kehidupanku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidup ini, mari kita bawa ke dalam kehidupan kita supaya kita bersukacita di dalam penantian kita tentang advent kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang disuarakan oleh Maria ini mengajarkan kepada kita. Ketika dia katakan Allah berpihak kepadaku, Allah telah membuat revolusi di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan dunia ini. Dengan cara apa? Dia merevolusi kehidupan sosial, dia merevolusi kehidupan moral, dia merevolusi kehidupan di ekonomi. Dalam segala kebutuhan manusia, dalam segala kebahagiaan manusia, Allah mampu melakukan, mengangkat harkat marga seorang manusia di hadapannya. Allah mampu mengangkat, memberkati, supaya apa? Setiap orang yang mau merendahkan hidupnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang nyatakan dalam firman ini di beberapa ayat kita baca tadi, dia meninggikan aku, sementara aku adalah orang yang rendah. Dia telah mengubahkan hidupku yang rendah itu supaya aku boleh bersukacita di dalam kehidupan ini. Revolusi yang dilakukan oleh Tuhan tidak diukur dengan bagaimana manusia mampu menerimanya, mampu mengetahuinya, mampu merancangnya, tetapi justru rencana Tuhan yang terbaik itu di luar rencana manusia, di luar batas pengetahuan manusia. Tetapi sekalipun kita terbatas, sekalipun kita tidak mengetahui, ketika kita membuka hati kita, ketika kita membuka pikiran kita bahwa Allah mampu merevolusi kehidupan kita secara sosial, moral, dan ekonomi, maka itulah yang membuat kita bersukacita. Itulah yang didatangkan oleh Magnificat dari Maria pada hari ini. Tuhan dengan kebaikannya, advent kita yang ketiga ini, kita mampu bersukacita karena kita percaya bahwa dengan segala kekuasaan Tuhan, Tuhan mampu merevolusi kehidupan kita. Biarkan Tuhan untuk mampu merubah kehidupan kita, cara hidup kita, moral kita, sosial kita, ekonomi kita, kita akan diangkat, diberikan yang terbaik. Kita akan dimuliakan karena kita buka hati terhadap kekuasaannya dan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Itulah sukacita kita yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Maria mengakhiri di dalam nyanyiannya Magnificat ini mengatakan, Allah itu adalah yang setia dengan janjinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa hubungan kita dengan Allah telah dimulai dengan cara yang diikat dalam hubungan perjanjian. Ketika dia memberikan hubungan suatu janji kepada Abraham, dia ikat dengan janjinya. Demikian juga kepada Ishak, kepada Yakub, kepada bangsanya yang telah dipilih, kepada kita di dalam Yesus Kristus yang kita percayai, yang telah kita miliki itu. Kita diikat di dalam hubungan untuk bersukacita, untuk menerima berkat-Nya di dalam hubungan perjanjian Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pastinya ketika kita memahami setiap orang yang hidup dalam perjanjian, jika sekiranya, katakanlah demikian,
Betapa berduka citanya seorang yang hidup di dalam perjanjian, tapi ada di antara satu yang mengkhianati perjanjian itu. Ada yang satu berselingkuh dan tidak setia dengan perjanjian itu. Bayangkan dampaknya, bayangkan apa yang terjadi dengan kejadian ketika ada yang melanggar perjanjian, tidak setia atau mengkhianati dari perjanjiannya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan sukacita jika setiap orang yang telah berjanji, yang diikat dengan janji, mereka benar-benar setia di dalam perjanjiannya, mereka benar-benar hidup di dalam perjanjian itu. Sebagaimana Tuhan yang telah menyatakan tentang kebenaran, tentang bagaimana perjanjian itu benar-benar dilakukannya dan akan memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang bersukacita bagi yang melakukannya. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, supaya kita bersukacita dalam kehidupan ini. Di dalam penyantian kita tentang apapun itu, tentang apapun pengharapan kita Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi, ingat, engkau diikat dengan janji Tuhan. Maka setialah engkau di dalam perjanjian itu. Setia untuk menuruti firman Tuhan. Setia dalam kehidupan firman itu sendiri. Setia selalu menantikan di dalam kehidupanmu. Apapun perjuanganmu, apapun pergumulanmu, apapun yang akan kau hadapi. Karena janji Allah akan setia ditepati. Kamu akan dimenangkan, kamu akan diberikan, dan kamu akan dapat bersukacita dan berbahagia di dalam kehidupanmu. Dengan janji yang Tuhan berikan. Peganglah janjinya. Di Advent yang ketiga ini, kita sudah tahu sebagaimana Hana telah menerima berkat itu. Demikian juga kita sebenarnya di Advent ini, kita sudah menerima kehadiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia telah bangkit untuk kita. Dia telah menyelamatkan kita. Bahkan dia telah menyediakan bagi kita keselamatan untuk sukacita bagi kita. Tetapi kita menanti-nantikan seperti Maria yang menanti-nantikan itu. Dalam konteks kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk menyempurnakan sukacita kita di dalam apa yang telah dijanjikan Tuhan. Kita mau hidup di sana. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun itu belum tiba. Tapi bayangkan itu akan tiba. Bayangkan engkau akan memetik. Engkau akan dimenangkan. Engkau akan menerima itu. Seperti Maria. Walaupun di hadapannya engkau banyak mengalami masalah, engkau banyak mengalami problema dalam kehidupan ini, tapi pastikan supaya engkau bersukacita di dalam kehidupanmu. Pastikan di dalam kehidupanmu ketika engkau beradvent menantikan sesuatu di dalam kehidupanmu, soal jodoh, soal kehidupan berumah tangga, soal ekonomi, soal perbaikan kehidupan. Kau beradvent sekarang Tuhan mengajak kita. Sebelum kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, pada saatnya kita jalani kehidupan ini, mari beradvent. Katakan kepada dirimu, saya adalah layak dan saya telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Saya telah diberi oleh Tuhan di dalam penerimaan berkat itu. Saya mau direvolusi, diperbaiki hidup saya, cara hidup saya, cara kehidupan saya dan tingkatan-tingkatan kehidupan saya. Saya mau dirombak oleh kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya mau ingat tetap janji Tuhan akan ditepati dan akan diberikan kepada kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersuka cita di dalam Advent ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga atas firman Tuhan yang menyapa kami. Kami boleh bersuka cita Tuhan di dalam kami beradvent pada hari ini. Biarlah Tuhan nama Tuhan dimuliakan. Karena kami selalu percaya sukacita kami akan disempurnakan. Karena hidup kami telah Tuhan tetapkan dan pilih untuk selalu menerima berkat Tuhan. Tuhan menolong kami, merevolusi kehidupan kami, supaya kami tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kami percaya apa yang telah dijanjikan Tuhan boleh kami nikmati dan kami boleh rasakan. Kami menjadi pemenang, kami dimahkotai dan kami akan bersuka cita senantiasa menantikan kesempurnaan kedatangan-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan,
Kami menantikan dengan bersama-sama dengan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 917 ayat 1. Dan saat kita bernyanyi, kita memberikan persembahan kita ke depan, yaitu untuk dipergunakan biaya Natal kita. Dan kami boleh ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti ketika kita sudah keluar dari ibadah ini dan selesai kita ibadah, sebagaimana yang telah diberitakan tadi melalui warta, bahwa kita mengetahui ada saudara-saudara kita yang mengalami musibah di tanah Tapanuli Raya, dan kita dimintakan untuk menyalurkan sukacita bagi mereka dengan bantuan kita, dengan apa boleh yang boleh kita perbuat nantinya ketika kita mau pulang. Di pintu sana telah disediakan tempatnya untuk kita berikan, supaya saudara-saudara kita yang di Tapanuli yang mengalami musibah, mereka juga boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kita bernyanyi. Suatu masa hari indah gemilang, Yesus datang di atas awan, terdengar hujan girang. Bila mataku memandang, oh betapa indah, dan ku dengar sabda mulia pada kegiatan cerah. Oh betapa indahnya dalam kasih karunia. Maranatha, doaku terus, ya datanglah penebus. Sangatlah sering hatiku bisa rindukan pulang, terus tunjukkan aku jalan menuju tempat terang. Kan lagi lama ku nanti, Yesuslah harap kita. Maranatha, jangan henti bagi dikau dan beta. Oh betapa indahnya dalam kasih kekalnya. Maranatha, doaku terus, ya datanglah penebus.
Yesus datang di atas awan, terdengar pujian kirang. Bila mataku memandang, oh betapa indahnya, dan ku dengar sabda mulia pada hari nan cerah. Oh betapa indahnya dalam kasih katanya. Maranatha, doaku terus, ya datanglah penebus. Sangatlah sering hatiku gelisah rindukan pulang. Penebus tunjukkan aku jalan menuju tempat terang. Takkanlah lagi ku nanti, Yesus harap kita. Maranatha, jangan berhenti bagi dikatakan. Oh betapa indahnya dalam kasih kekarnya. Maranatha, doaku terus, ya datanglah penebus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih yang telah bersama-sama dengan kita merayakan Advent yang ketiga pada hari ini di dalam persekutuan ibadah kita. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita semuanya. Selamat Advent dan selamat menjelang Natal. Horas. Jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bells rock. Jingle bells chime and jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's a right time to rock that night away. Jingle bells time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bells rock. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun in the frosty air. What a bright time, it's a right time to rock that night away. Jingle bells time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bells, that's the Jingle Bells, that's the Jingle Bells rock. That's Jingle Bells rock. That's the Jingle Bells rock. That's the Jingle Bells rock.